Selamat pagi saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas mengenai satu tema yang sangat sering didengar tapi mungkin kita kurang mengerti atau bahas dari sudut pandang kitab suci. Mari kita membaca dari Injil Lukas. Kita membaca Injil Lukas pasal yang ke-6. Kita membaca ayat yang ke-22 dan 23. Lukas 6 ayat 22 dan 23. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia, orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab Engkaulah yang memberkati kami dengan kebenaran firman. Tolonglah hamba-Mu yang hina ini dan berkati setiap kami, sehingga kami mendapatkan pengertian dari hati Tuhan yang Tuhan rela nyatakan lewat Roh-Mu yang kudus melalui hamba-Mu yang tidak layak ini. Dan biarlah kami semua menerima pengertian firman yang membuat kami celik matanya, sehingga kami tahu Tuhan mengasihi kami. Dan di dalam kehidupan kami dituntun oleh hikmat yang mencelikkan mata kami, sehingga kami dapat melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami sepanjang umur kami ada di dunia. Dan biarlah kami menantikan Tuhan berkenan atas hidup kami di dalam keadaan ketika Tuhan memperbarui seluruh ciptaan. Kiranya Tuhan berkati kami dengan kebenaran-Mu, dengan hati yang menyukai kebenaran-Mu, dan dengan hidup yang menyatakan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bagian ini ada frase yang sangat penting, yaitu upahmu besar di surga. Apakah yang dimaksudkan dengan upah besar di surga? Nah, ini sesuatu yang harus kita pelajari di dalam konteks bahasa Yunaninya. Di dalam bahasa Yunani dipakai kata mistos. Mistos adalah kata yang bisa dipakai untuk gaji. Jadi saudara kerja dapat gaji, nah itu mistos. Tapi ada dua makna lain. Selain orang kerja dapat gaji itu mistos, juga ada dua yang lain. Yang pertama adalah gaji bagi orang yang kerja. Yang kedua adalah sasaran yang dikejar oleh orang yang akhirnya dia dapat. Misalnya saudara ingin belajar. Kenapa belajar? Supaya nanti bisa lulus, dapat gelar doktor misalnya. Maka gelar doktor itu adalah mistos. Inilah yang engkau kejar, maka engkau studi baik-baik supaya nanti suatu saat dapat kondisi yang engkau ingin, yaitu dapat gelar. Nah, yang ketiga, mistos artinya adalah saudara mendapatkan keadaan yang saudara harap dengan jalan hidup tertentu. Misalnya, saudara rajin, bangun pagi-pagi, kerja keras. Lalu orang mengatakan, kenapa sih hidup kayak begitu? Kenapa lelah? Kenapa tidak mau santai? Kenapa kerja terlalu keras? Lalu saudara mengatakan, karena saya percaya dengan hidup seperti ini, nanti kondisi hidup saya akan lebih baik. Lalu orang bilang, oh terserah deh, kamu mau kerja keras mati-matian seperti itu, nggak tentu kondisi hidupmu lebih baik. Lalu saudara tetap kerja keras mati-matian, saudara tetap giat, tapi hidup saudara tidak jadi lebih baik. Nah, orang mulai tertawakan, tuh kan saya bilang apa? Hidupmu tidak lebih baik, kamu mati-matian seperti ini, hidupmu tidak lebih baik. Tapi saudara menjawab, saya berharap pada waktunya nanti, belum sekarang, belum besok, belum tahun depan, tapi pada waktu ujung hidup saya akan melihat hidup saya lebih baik karena gaya hidup seperti ini. Nah, ini namanya mistos. Jadi orang ini tetap rajin, tetap kerja, dia tetap miskin. Rajin kerja, tetap miskin. Rajin kerja, sudah umur 50 masih miskin. Temannya tertawakan dia, tuh kan sudah 50 masih miskin, padahal rajin kerja. Lalu dia umur 60 tetap miskin, umur 70 tetap miskin. 80 tetap miskin, 90 tetap miskin. Orang bilang, tuh seumur hidup miskin. Tapi biarpun miskin, badannya sehat. Loh kenapa sehat? Karena tiap hari kerja keras. Lalu dia bilang, tuh kan saya bilang apa? Saya memang miskin, tapi sudah umur 90 masih sehat. Kamu yang kaya, umur 50 sudah sakit. Kamu yang banyak uang, umur 60 mesti pergi ke luar negeri untuk berobat. Kamu yang banyak uang, umur 80 sudah nggak ada di dunia. Saya meskipun miskin sampai umur 90. Tahu tidak? Dari muda saya sudah tahu. Dari muda saya sudah tahu kalau saya kerja keras saya akan umur panjang. Ini contoh ya. Saya nggak janji sudah kerja keras umur panjang. Ini cuma contoh.
Nah maka umur panjang, umur 90 masih sehat, itu namanya mistos. Nah ini aspek ketiga yang dimaksud oleh Injil Lukas. Engkau mau hidup seperti apa? Nanti ujungnya engkau akan dapat bukti bahwa jalan hidupmu itu yang terbaik. Nah jadi kalau saudara kejar jalan hidup tertentu, lalu saudara mengatakan inilah my way of life, inilah jalan hidupku. Jalan hidup tidak bisa dibuktikan di tengah jalan. Jalan hidup saudara tepat atau salah, itu ditentukan di akhir. Ini mirip dengan orang yang lomba lari. Orang lomba lari mesti lari sampai finish. Sekarang banyak orang mau coba ikut lomba maraton. Kalau belum bisa maraton, half maraton. Kalau belum bisa half maraton, 10 kilo. Belum bisa 10 kilo, 5 kilo. Belum bisa 5 kilo, ya sudah naik tangga ke lantai 5 saja deh. Nah orang coba kejar, mau lari, mau maraton, mau half maraton. Kapan maratonnya selesai? Maratonnya selesai kalau saudara sudah lewat garis finish. Kalau saudara tidak bisa lewat garis finish, saudara namanya do not finish. Tidak dapat penghargaan karena tidak finish, tidak selesai. Jadi seluruh perlombaan maraton itu ditentukan lewat saudara berhasil capai finish atau tidak. Nah demikian upah atau mistos yang dimaksudkan. Apakah upahmu? Upahku adalah aku percaya kondisi final akan baik. Nah kondisi final belum sekarang. Nah maka kalau orang mengatakan saya mau pilih jalan hidup mana yang saudara pilih? Saudara bisa pilih jalan hidup yang benar, yang salah. Benar atau salahnya jalan hidup tidak ditentukan oleh hasil sementara. Tidak ditentukan di tengah-tengah jalan. Hasil akhir, tujuan akhir dari hidup, itulah yang harus saudara dapatkan dan saudara nikmati. Nah itulah mistos. Nah sayangnya akhir hidup itu tidak bisa diketahui, bukan? Saudara mana bisa tahu akhir hidup saudara? Siapa di sini yang bisa tahu minggu depan akan terjadi apa? Nggak ada yang tahu. Besok akan terjadi apapun, kita tidak tahu. Kira-kira nanti akan apa? Akan ada apa terjadi pada kita? Kita pun tidak tahu. Jadi kita tidak bisa menentukan besok akan terjadi apa. Kita semua bisa bikin perencanaan. Oh nanti besok saya pagi-pagi mau bangun pagi, setelah itu mau cari mie, setelah itu siang mau pergi ke sini, sore mau pergi ke sini. Itu cuma rencana yang belum tentu terjadi. Kita bisa punya iman bahwa besok akan terjadi seperti yang kita rencanakan. Tapi kita tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa yang kita rencanakan benar-benar akan terjadi besok hari. Di dalam Yakobus dikatakan, jika kamu mengatakan mau pergi ke satu kota, lalu mau berdagang, lalu dapat untung sekian banyak, setelah itu pulang setelah dapat untung sekian banyak, engkau tidak sedang membanggakan Tuhan. Engkau sedang menyombongkan diri. Harusnya engkau mengatakan, jika Tuhan kehendaki, maka saya akan pergi ke kota ini, saya akan kerjakan ini, saya akan hasilkan ini, jika Tuhan kehendaki. Bagaimana jika Tuhan tidak mau? Ya nggak jadi. Tapi tahu dari mana kalau Tuhan mau jadikan atau tidak? Nah maka kita ini hidup di dalam misteri. Kita tidak tahu besok jadi apa. Kita tidak tahu tahun depan jadi apa. Kita tidak tahu umur kita berapa panjang. Kita tidak tahu apa yang akan kita tempuh, alami 10, 20, atau 30 tahun dari sekarang. Maka ada kesulitan besar bagi kita untuk menentukan tujuan hidup. Kalau begitu bagaimana bisa tahu mistos atau upah? Kita tidak tahu tujuan, kita tidak tahu kondisi, lalu kita mulai mengharap tujuan. Nah ini sesuatu yang sulit. Jadi hidup itu sulit. Agama Kristen mengajarkan jalani hidup itu sulit. Jadi saudara masih mau jadi Kristen? Sulit loh. Tapi Pak Tong pernah bilang lebih sulit lagi kalau nggak Kristen. Jadi sudahlah Kristen aja. Nah jadi saudara mengatakan saya mau tahu ujung hidup saya. Lalu orang yang sebelah saudara mulai ketawa. Hah? Kamu mau tahu ujung hidupmu? Iya. Aku ingin tahu tujuan hidupku jadi apa. Aduh mana bisa tahu. Tahun depan aja jadi apa belum tahu. Saudara kami di Karawaci nggak tahu loh bahwa di tahun ini bisa mendapatkan atau di dalam 2 tahun bisa dapat 3 anak. Saya datang ke GRI Karawaci, lalu GRI Karawaci ternyata jadi induk untuk MRI Lampung. Setelah itu jadi induk untuk PR Bali G, sekarang jadi PRI Bali G. Mendadak dapat anak sudah remaja, namanya MRI Pontianak. Sudah remaja atau sudah mau kuliah malah. Loh, kok kita bisa dapat seperti ini? Apakah ini direncanakan? Nggak ada yang rencanakan. Ini terjadi belakangan. Waktu awal saya di Karawaci, saya mengatakan 2 tahun saya mau fokus untuk kegiatan-kegiatan yang sudah ada. Belum mau ubah apapun. Ternyata Tuhan bilang jangan 2 tahun. 1 tahun pun sudah mulai berubah. Jadi kita tidak bisa rencana. Jadi kalau kita bilang aku mau tahu tujuan hidupku. Wah nggak ada yang tahu. Nah tapi manusia perlu tahu. Perlu punya bijaksana. Maka tidak ada orang yang tidak ingin tahu. Nanti tujuan hidupnya akan dapat apa. Nggak ada. Semua mau tahu.
Dan semua mau cari bijaksana. Bagaimana caranya? Saya bisa tahu di ujung hidupku itu ada apa. Nah sayangnya, waktu semua orang benar-benar pakai pikiran, benar-benar pakai hikmat, benar-benar mau cari bijaksana untuk tahu apa yang jadi tujuan hidup, orang Kristen menggampangkannya dengan kata surga. Apa tujuan hidupmu? Surga. Apa itu surga? Gak tahu. Loh, gak tahu. Kamu kalau mati kemana? Ke surga. Ada apa di surga? Ada Tuhan. Ada apa lagi? Malaikat. Lalu kamu ngapain di sana? Nyanyi. Loh kalau nyanyi gabung kur aja, ngapain ke surga? Oh lain. Di sini kur bisa sambil nangis. Kalau di surga nggak ada air mata. Wah kalau nggak ada air mata, berarti senang terus. Senang terus. Oh jadi di surga senang terus? Iya. Alasannya apa? Kenapa senang? Di surga senang karena nggak tahu. Pokoknya senang. Oh jadi senang tanpa alasan? Iya. Itu kan gila. Oh, enggak gila. Pokoknya di surga senang. Senang apanya? Senang karena di surga. Apa yang bikin senang? Gak tahu. Nah ini banyak orang Kristen seperti ini. Saudara jangan seperti ini ya. Apa tujuan hidupmu? Masuk surga. Ada apa di surga? Enggak tahu. Pokoknya senang. Alkitab tidak mengajarkan cara yang simple seperti ini. Maka tidak ada orang tidak bergumul. Waktu dia mengatakan tujuan hidupku surga. Ditanya lagi, surga itu apa? Surga adalah pokoknya jalannya dari emas. Wah jalan dari emas. Memang jalan dari emas cocok ya untuk mobil. Oh enggak, di sana enggak ada mobil. Oh jadi jalan kaki terus kemana-mana. Oh enggak lah, naik kereta berkuda. Kereta berkuda. Jadi kayak zaman kerajaan di abad pertengahan. Oh lain ini kereta berkudanya bisa terbang. Loh mendingan naik pesawat lebih cepat. Oh tapi di surga enggak ada pesawat. Kenapa? Enggak ada aftur. Waduh semua jadi bingung ya. Jadi saudara nggak tahu surga tapi mengatakan mau masuk surga. Waktu ditanya ada apa di surga, saudara nggak tahu. Waktu ditanya di surga ada apa? Banyak agama ngawur bukan main. Ada ajaran mengatakan, oh pokoknya di surga nanti bisa hubungan seksual dengan perempuan-perempuan cantik. Itu surga atau tempat pelacuran kita nggak tahu. Nah jadi saudara ada ajaran ngawur seperti itu. Saya tidak bilang ajaran dari mana ya. Karena agama yang katanya mengajarkan ini pun mengatakan itu bukan dari kami. Itu ajaran aliran dari kami, bukan ajaran inti dari kami. Nah jadi kalau saudara mengatakan ini ajaran agama tertentu, nggak tentu. Agama itu menolak kalau dikatakan surga itu tempatnya orang bisa hubungan seks dengan perempuan-perempuan cantik. Kalau gitu di surga ada apa? Ini sesuatu yang harus kita renungkan. Surga bukan semacam proyeksi dari keinginan terpendam yang kita tidak bisa dapatkan di dunia. Di dunia mau kaya, nggak dapat. Nanti di surga jadi kaya. Di dunia mau dapat perempuan cantik, nggak bisa. Nanti di surga dapat perempuan cantik. Di dunia mau dapat laki-laki tampan, nggak bisa. Nanti di surga dapat. Di dunia mau dapat rumah bagus, nggak bisa. Nanti di surga dapat. Itu bukan surga. Surga tidak seperti itu. Lalu apakah yang ada di surga? Mari kita perhatikan baik-baik cerita Alkitab. Saudara, di dalam cerita Alkitab dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ini di dalam Kejadian pasal yang pertama. Tuhan menciptakan langit, di dalam bahasa Ibrani pakai hashamayim, dan bumi, haaretz, the skies and the earth. Langit dan bumi. Nah ini waktu bilang langit, hashamayim, itu pakai kata plural. Jadi ada langit dan langit dan langit. Nah kalau di Indonesia kan jadi aneh ya. Langit kalau plural jadi apa? Langit-langit. Oh ini langit-langit. Bukan. Langit-langit itu apa? Bukan ini. Artinya adalah ada lapisan-lapisan langit, semua itu Tuhan yang cipta. Lapisan langit ada berapa? Nah bagi orang Yahudi, ini bukan berdasarkan sains ya. Kalau berdasarkan astronomi, kita tidak percaya ini. Tapi ini berdasarkan bahasa, puisi dari Ibrani. Orang Ibrani percaya langit itu ada 3 lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan tempat burung-burung bisa terbang. Nah kalau burung terbang paling tinggi, misalnya burung paling tinggi, misalnya saya nggak tahu ya, mungkin Raja Wali. Dia terbang tinggi bukan main. Nah itu langit pertama. Dia nggak bisa tembus sampai langit kedua. Ada apa di langit kedua? Di langit kedua itu ada para bala tentara surga, yaitu bintang-bintang. Jadi bintang-bintang, planet, dan bulan. Bagi orang Yahudi, itu adalah lambang dari para malaikat. Nah jadi langit lapisan kedua adalah tempat benda-benda langit itu menempel. Nah, ini bahasa puisi sekali lagi. Jadi langit yang kedua, tempat benda-benda langit. Lalu langit yang ketiga, lapisan paling tinggi. Di situ ada tahta Allah. Nah, apa sih tahta Allah itu? Seperti apa tahta Allah itu? Di dalam kisah penciptaan, tahta Allah adalah tempat untuk kontrol semua yang ada di bumi, dengan mengaitkan tahta itu dengan satu titik di bumi. Nah, ini pengertian kita jarang tahu ya. Jadi ada apa di surga? Di surga ada tahta Allah. Lalu apa itu tahta Allah? Tahta Allah itu ada kontak dengan bumi.
Jadi saudara bisa bayangkan, ini saya nggak menggambar pakai whiteboard, tapi saya menggambar pakai imajinasi aja. Bayangkan ada lapisan langit pertama, di sini burung-burung bisa terbang. Lapisan langit kedua, di sini benda-benda langit berada. Lapisan ketiga, ini adalah surga, tempat Tuhan bertahta. Lalu dari surga tempat Tuhan bertahta, langsung connect balik ke bumi. Di satu titik di bumi. Jadi ada titik di bumi yang langsung kontak di surga. Nah, titik di bumi yang kontak di surga itu kira-kira di mana ya? MRI Pontianak? Sayangnya bukan gitu ya. Dari surga kontak ke bumi di mana? Di Taman Eden. Jadi kalau saudara mau menikmati surga, datangnya ke Taman Eden. Loh, kenapa Taman Eden? Karena Taman Eden itu kontak dengan surga. Nah, ini kita tidak tahu. Atau banyak orang Kristen tidak tahu. Harap saudara tahu. Ya, setelah kebaktian ini harusnya udah tahu lah ya. Jadi bagaimana mencari sorga? Cari sorga bukan dengan pergi ke sorga ke atas sana, ke langit yang ketiga. Bukan. Cari sorga itu dengan cari titik kontak di bumi. Ini mirip dengan kalau saudara mau bikin paspor, visa. Mau bikin visa. Mau kemana? Mau ke Amerika. Kira-kira bikin visa Amerika pergi kemana? Ke Washington DC? Enggak. Lalu saudara pergi kemana? Ke kedutaan Amerika. Kenapa ke kedutaan Amerika? Karena ini connect ke Amerika. Enggak, ini daerah Indonesia. Oh bukan. Kedutaan itu daerahnya Amerika di Indonesia. Jadi begitu engkau masuk kedutaan Amerika, engkau ada di wilayahnya Amerika. Wah, masa sih wilayah Amerika? Saya cuma naik ojek, masa bisa ke wilayah Amerika? Bisa, ke kedutaannya. Nah ini mirip seperti itu ya. Saudara mau menikmati surga? Mau. Bagaimana caranya? Mati ke surga? Bukan. Mau menikmati surga, saudara harus pergi ke titik kontaknya surga di bumi. Itulah pengalaman surgawi yang dimaksud. Itulah ketika dikatakan kerajaan surga. Waktu Tuhan mengatakan kerajaan surga bukan tentang makanan dan minuman, tapi tentang Paulus mengatakan kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebajikan, tentang pengendalian diri, tentang keadilan. Maksudnya kerajaan Allah di surga, bukan di bumi. Oh, jadi bukan surga, tapi kontak ke bumi. Nah, jadi titik kontak surga dengan bumi, itulah yang Israel cari. Itulah yang umat Tuhan cari. Itulah pengalaman surga yang mereka inginkan. Jadi pengalaman surga itu bukan pengalaman lari dari bumi. Nah, jadi jangan salah mengerti. Jika saudara punya pengalaman surga itu lari dari bumi, lama-lama saudara tidak lagi mau peduli kehidupan di bumi. Aku mau ke surga, jadi aku nggak peduli lagi kehidupan di bumi. Saya pernah punya kenalan ya, seorang pendeta yang sudah punya teologi yang benar. Awalnya dia teologinya kacau. Dia percaya ajaran seorang pendeta yang mengatakan bahwa kiamat itu akan datang di tahun 1977. Loh, kenapa 1977 kiamat? Karena ada 2 angka 7 katanya. Angka 7 itu artinya sempurna. Jadi kalau ada 2 angka 7, itu artinya sempurnanya sempurna. Apa itu sempurna? Sempurna itu di bumi. Sempurnanya sempurna, itu kiamat. Itu katanya, ini nggak benar. Maka tahun 1977 akan kiamat. Nah, rekan saya ini masih kuliah. Dia ambil fakultas hukum. Dia sudah semester yang ke-6. Sudah mau selesai. Lalu dia dengar pendetanya mengatakan, tahun 77 akan kiamat. Nah ini dia dengar tahun 76. Berarti tahun depan kiamat. Tahun depan kiamat. Lalu dia tanya pendeta, Pak Pendeta, kalau tahun depan kiamat saya mesti ngapain? Pendeta mengatakan, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, dan tunggu Tuhan datang. Tunggu Tuhan datang di mana? Di gunung yang tinggi. Oh gitu. Di Jakarta gunung yang tinggi di mana? Gunung Agung. Dulu ada toko Gunung Agung. Maka dia putuskan berhenti kuliah. Dia tidak lanjutkan kuliah, lalu dia tiap hari pergi ke gereja. Begitu masuk tahun 77 bulan Januari, dia pergi ke gereja. Kok enggak kiamat-kiamat? Dia tanya pendetanya, Pak Pendeta ini sudah tahun 77. Oh iya, lupa. Nah, pendeta itu pinter jahat ya. Jahat dan pinter. Sudah salah ngajar, pura-pura lupa. Oh lupa. Sebenarnya 7-nya harus 3 kali. Jadi bukan tahun 1977, tapi harus tunggu tanggal 7. Tanggal 7, tahun 77. Lalu rekan saya ini tanya, apa enggak sekalian bulan 7? Ah betul, bulan 7. Jadi tanggal 7, bulan 7, tahun 1977. Nah, teman saya ini, rekan saya ini mulai kritis. Kenapa enggak tunggu tanggal 7, bulan 7, tahun 7777? Bukannya itu lebih baik? Pendetanya bisa bilang begini, kelamaan. Tuhan udah enggak sabar, katanya dia udah mau datang. Jadi tahun 1977, tanggal 7, bulan 7, itu kiamat. Dia sudah mulai nggak percaya, tapi dia udah telanjur berhenti kuliah. Maka dia kecewa dengan pendeta ini, dia tinggalkan gerejanya, cari gereja lain. Lalu akhirnya tanggal 7 Juli 1977, nggak kiamat-kiamat. Sampai sekarang belum kiamat. Maka dia mengatakan, saya salah ngerti. Saya menunggu kiamat, saya tinggalkan semua. Karena prinsipnya adalah surga itu berarti meninggalkan bumi.
Surga berarti jangan peduli bumi. Surga berarti nggak usah pikir bumi. Nah ini prinsip salah. Engkau mau menikmati surga, engkau tidak boleh menikmatinya dengan cara terlepas dari bumi. Jadi ada kaitan antara bumi dengan surga. Maka kalau mau menikmati surga, cari titik kontaknya surga itu di mana. Nah di dalam kitab Kejadian, titik kontaknya di Taman Eden. Tapi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden. Sejak mereka diusir dari Taman Eden, mereka tidak punya titik kontak ke surga. Loh kalau nggak punya titik kontak ke surga, maka hidup jadi kacau. Kenapa hidup di bumi kacau? Karena tidak ada titik pertemuan antara sorga dengan bumi. Sorga dan bumi terpisah, tidak bersatu. Karena sorga dan bumi terpisah, maka manusia ada di dalam keadaan terbuang. Inilah manusia. Keadaannya terbuang, berada di dalam padang gurun, berada di dalam keadaan tidak menentu, dan ingin kembali ke rumah, ingin pulang. Pulangnya kemana? Ke titik kontak antara sorga dan bumi. Tapi di mana titik kontaknya? Udah nggak ada. Karena kalau Adam dan Hawa mau cari lagi Taman Eden, kalaupun mereka bisa ketemu Taman Eden. Di Taman Eden ada kerub yang jaga, pakai pedang menyala-nyala. Begitu Adam dan Hawa mau balik, langsung ditebas pedang, mereka terbakar mati. Nah jadi mereka tidak bisa kembali ke titik kontak antara sorga dan bumi. Kalau begitu mereka terhilang, dan manusia terus terhilang. Lalu di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-11. Nah saudara tahu cerita ini ya, cerita Menara Babel. Apa sih yang dilakukan manusia? Manusia berusaha mendirikan titik kontak sendiri. Aku mau titik kontak, gimana caranya bikin menara yang sampai ke surga dong? Bikin menara tinggi sampai ke surga, supaya ada titik kontak antara surga dan bumi. Tapi begitu manusia bikin menara Babel, Tuhan harus turun dari surga, nggak sampai titik kontaknya. Ini kayak jembatan cuma seperempat jadi. Nah jadi mereka nggak bisa ke surga, dan Tuhan harus turun ke bumi untuk lihat menara yang dibuat anak-anak manusia. Nah jadi manusia mau cari titik kontak, tapi Tuhan bilang, enggak, aku tidak mau bikin titik kontaknya. Lalu titik kontaknya di mana? Nah yang menakjubkan, di dalam kitab Kejadian pasal 12, Tuhan pakai titik kontak bukan bangunan, bukan Taman Eden, tetapi seorang namanya Abraham dan keluarganya. Abraham dan hidupnya itu titik kontak ke surga. Jadi engkau mau dekat dengan Tuhan? Mau, kalau gitu ikuti Abraham. Kamu mau ada di dalam janji dengan Tuhan? Mau, kalau gitu jadilah bagian dari rumah tangga Abraham. Nah maka Abraham adalah orang yang diberkati. Tuhan mengizinkan surga dinyatakan lewat Abraham. Tapi Abraham menerimanya dalam bentuk janji, belum tuntas. Baru janji. Jadi Tuhan titik kontak antara surga dan bumi di mana? Di kamu. Di saya, tapi belum. Oh jadi kapan? Nanti, belum sekarang. Kalau belum sekarang kapan? Pokoknya nanti. Nah jadi manusia cari titik kontak tapi Tuhan belum kasih. Baru masuk dalam kitab Keluaran. Nah ini kita sedikit survei Alkitab. Gak apa-apa ya. Daripada survei kitab lain lebih baik Alkitab. Nah jadi dalam kitab Kejadian, manusia kehilangan titik kontak dengan surga. Masuk dalam kitab Keluaran, Tuhan mulai mendirikan titik kontak baru. Di mana titik kontaknya? Yang pertama adalah di Gunung Sinai. Tuhan mengatakan, aku akan bebaskan kamu Israel dari tempat perbudakan. Kenapa dibebaskan? Supaya kamu beribadah kepadaku. Loh, gimana bisa beribadah kepada Tuhan kalau nggak ada titik kontak ketemu dengan surga? Berarti waktu Israel beribadah dengan Tuhan, tempat mereka ibadah, itulah titik kontak ke surga. Dan itulah Gunung Sinai. Maka mereka ada di Gunung Sinai, dan Tuhan hadir di puncak Gunung Sinai. Tuhan penuhi seluruh Gunung Sinai dengan kehadirannya, yang menyala-nyala bagaikan api, yang ada banyak sekali awan menutup, dan ada halilintar yang sambung menyambung. Wah ini keadaan begitu menakutkan, orang Israel takut, mereka tidak berani pergi ke puncak gunung. Lalu mereka bilang, Musa, kamu saja yang pergi naik. Nah, ini orang Israel berani sekali ya. Mereka takut suruh orang tua yang naik. Wah di atas bisa mati, Musa kamu aja deh. Kan udah tua, kan udah puas hidup ya. Kami masih muda, ada yang belum nikah, belum punya anak. Engkau kan sudah puas hidup, silakan naik ke atas. Wah Musa dikerjain. Tapi Musa memang disuruh Tuhan ke atas, maka dia naik ke atas. Dia tidak takut, dan dia berjumpa dengan Tuhan. Nah maka dia turun lagi dari Gunung Sinai ke bawah. Dia kasih prinsip firman. Dia kasih 10 hukum. Dia kasih pengertian membangun bait. Nah waktu orang Israel dapat pengertian membangun bait suci, yaitu kemah suci, Tuhan kirim Roh Kudus memenuhi seorang namanya Bezaliel, dan Bezaliel yang penuh dengan Roh Kudus mulai mendesain bait suci. Waktu itu masih kemah suci ya. Maka kemah suci didirikan di tengah Israel, dan Tuhan pindahkan titik kontak surga dari Gunung Sinai ke kemah suci. Dari Gunung Sinai Tuhan bergerak, lalu Tuhan penuhi kemah suci dengan kemuliaannya. Jadi titik kontak antara surga dan bumi adalah kemah suci, yang di dalam zaman Salomo jadi bait Allah. Bait Allah lah titik kontak antara surga dan bumi.
Maka orang Israel dilatih oleh Tuhan. Kamu mau hidup? Mau. Hiduplah dengan berpusat ke bait Allah. Tujuan hidupmu adalah bait Allah. Kamu panen, jangan lupa berikan perpuluhan ke bait Allah. Kamu mendapatkan nazar, mau janji, berikanlah korban di bait Allah. Jadi bait Allah adalah inti atau center dari kehidupan seluruh orang Israel. Seluruh orang Israel fokusnya ke bait Allah. Nah, berarti titik kontak antara sorga dan bumi adalah bait Allah. Maka mengatakan, aku mau menikmati sorga. Menikmati sorga berarti menikmati bait Allah. Menikmati sorga berarti menikmati hadir di bait suci. Nah, tapi apakah bait suci ini benar-benar titik kontak antara sorga dan bumi? Sekarang saya mau tanya ya. Yang bangun bait suci, raja siapa? Salomo. Apakah Salomo pakai malaikat untuk bangun bait suci? Tidak. Apakah batu-batunya diimpor dari surga? Dia telepon di surga, ada batu kali nggak? Oh ada, mau yang emas atau berlian? Aduh mahal, yang biasa aja ada nggak? Wah lagi kurang nih, lagi dikirim ke Afrika. Bentar ya, mungkin 2 bulan lagi ada supply. 2 bulan lagi Salomo telepon lagi ke surga. Halo, siapa ini? Ini Gabriel. Situ siapa? Ini Salomo. Oh, gimana Sal? Apa kabar Sal? Oh, baik, Gabe. Ada apa Sal? Mau pesan batu. Udah ada belum ya? Batu buat apa sih? Mau bikin bait suci. Oh, oke, bait suci. Bentar saya tanya dulu ya. Mikael, batu udah ada belum? Beres, banyak. Oke, udah ada banyak. Mau pesan berapa? Oh, kita perlu beberapa ton. Bisa kirim nggak? Oh iya, bentar. Saya tanya dulu, kereta surgawi ada di sini atau enggak? Kereta surgawi ada nggak? Ada. Kuda sembrani ada? Ada. Saya nggak tahu kuda apa namanya. Lalu, oke, Salomo mau pesan berapa? Sekian ton, nanti kita kirim. Lalu dari surga datang kereta dengan api. Bukan kereta api ya. Kereta yang berapi, seperti kereta yang dinaiki Elia. Turun ke bawah, penuh dengan batu-batu surgawi. Lalu Salomo mengatakan, ini batu surga. Jadi bait suci dibangun pakai batu surga. Betul gitu? Enggak. Pakai batu dari bumi. Pakai tukang dari bumi. Pakai kayu aras dari Tirus. Kayu aras dari bumi, semuanya bahan bumi, yang bikin orang bumi, yang desain orang bumi, yang kerjakan orang bumi. Semua itu made on earth. Kalau dilihat itu bukan made in China, made in earth gitu ya. Waktu orang lihat, ini bumi, kenapa bisa jadi titik kontak surga? Padahal nggak ada unsur surganya sama sekali. Maka bait suci ini cuma simbol, bukan benar-benar titik kontak antara surga dan bumi. Jadi orang Israel disuruh tunggu. Kamu mau ada titik kontak antara surga dan bumi? Tunggu. Nah, waktu mereka tunggu, mereka harus hidup dengan cara tertentu. Mereka tidak boleh menyembah berhala, ini sambil tunggu titik kontak ya. Mereka harus datang ke bait suci mengingat suatu saat nanti akan ada titik kontak antara surga dan bumi. Mereka harus hidup dengan cara yang lain dengan bangsa-bangsa lain. Waktu bangsa-bangsa lain mengatakan, Israel, kamu ada dewa kesuburan nggak? Nggak ada. Jadi kalau kamu mau menyembah dewa kesuburan, kemana? Nggak ada, kami cuma punya satu Tuhan. Wah, kalau kami lain loh. Kami punya dewa kesuburan, kami punya kuil. Di dalamnya itu banyak perempuan-perempuan imam. Kalau kami beribadah, kami boleh hubungan seks dengan mereka. Ini ada ya, di dalam agama kuno ada yang kacaunya seperti ini. Maka mereka mengatakan, enak loh kalau kami ini ada pesta di kuil dewa-dewa kami. Lalu Israel mulai iri. Kami juga mau dong ada pesta di kuil kami. Lalu mereka mulai menyembah berhala dan Tuhan marah sekali. Kenapa Tuhan marah? Kamu harusnya punya gaya hidup yang lain dengan bangsa-bangsa lain. Kenapa gaya hidupmu lain? Karena engkau menantikan tujuan, yaitu munculnya titik kontak antara sorga dan bumi. Ini tujuanmu. Jangan berhenti di tengah jalan. Inilah upahmu. Inilah mistosmu. Yaitu engkau punya gaya hidup tertentu sampai akhirnya bertemu dengan kondisi titik kontak sorga dan bumi dinyatakan. Nah, inilah yang dimaksudkan berfokus ke surga. Apa itu berfokus ke surga? Tunggu titik kontak antara surga dan bumi. Untuk tunggu, ada gaya hidup yang Tuhan tuntut. Hiduplah berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Kamu tidak boleh rusak di dalam tindakan seksual. Kamu tidak boleh serakah di dalam keuangan. Kamu tidak boleh tidak adil di dalam pemerintahan. Kamu tidak boleh tidak berbelas kasihan lihat orang yang kekurangan. Kamu tidak boleh tidak perhatikan orang asing di tengah-tengah kamu. Kamu tidak boleh melanggar hak sesamamu. Kamu tidak boleh mengingini milik sesamamu. Kamu tidak boleh mencuri. Kamu tidak boleh membunuh. Kamu tidak boleh berzina. Kamu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan hati Tuhan. Nah, mereka jaga hidup seperti ini. Mereka hidup dengan suci, dengan tujuan. Suatu saat nanti, titik kontak antara sorga dan bumi akan saya alami. Akan saya nikmati. Nah, inilah yang dianggap oleh orang Israel. Mereka harapkan akan terjadi kalau Mesias datang.
Begitu Mesias datang, Taman Eden seperti dibuka lagi. Titik kontak antara sorga dan bumi terjadi. Dan harapan hidup yang mereka nanti-nantikan akhirnya terwujud. Nah maka mereka hidup dengan cara tertentu. Tapi ya banyak orang Israel nggak setuju lagi, nggak mau. Sudahlah kita mirip bangsa-bangsa lain aja. Ayo kita pesta, ayo kita cari kekayaan, ayo kita tindas orang lain. Tapi ada orang-orang saleh mengatakan, nggak mau. Tuhan bilang kita mesti adil, mari kita adil. Tuhan bilang kita mesti berbelas kasihan, mari kita berbelas kasihan. Nah maka ada sekelompok orang Israel yang teguh imannya, tidak mau ikut-ikut dosa. Tetapi orang yang ikut-ikut dosa mulai menghina mereka. Kamu orang bodoh, tidak mau berdosa seperti yang lain. Kamu orang bodoh, buang-buang hidup. Tapi mereka mengatakan, tidak peduli, kami mau upah, kami mau mistos. Apa upahmu? Upah saya adalah menikmati titik kontak antara sorga dan bumi terjadi. Di mana itu? Nggak tahu. Kapan terjadi? Nggak tahu. Lalu bagaimana kamu tahu jalan ke sana? Kami tahu jalan ke sana itu dengan Taurat. Taurat adalah jalan. Dengan menjalankan Taurat, kami akan tiba di tempat itu. Jadi cara jalannya adalah dengan taati Taurat. Oh begitu ya? Iya, makanya kami hidup mentaati Taurat. Nah orang-orang seperti ini, akhirnya sepertinya tidak dapat apa yang mereka harapkan. Karena Babel datang menyerang. Sebelumnya Asyur datang menyerang Israel. Lalu Israel dibuang. Israel utara dibuang ke Asyur, Israel selatan dibuang ke Babel. Lalu orang-orang yang saleh mulai tanya, Tuhan, kami sudah hidup saleh, kok masih dianiaya juga? Kami sudah hidup saleh, menantikan titik kontak antara sorga dan bumi. Tapi bukannya kami dapat titik kontak antara sorga dan bumi, kami malah dibuang ke Babel. Loh ini gimana ya? Kami sudah jalani hidup yang begitu setia, tapi kami tetap ikut dibuang ke Babel bersama dengan bangsa lain. Tapi Tuhan mengatakan sabar ya, ini bukan telosnya, ini bukan tujuannya. Ini belum final, ini belum garis finish. Sabar dulu. Maka mereka terus sabar, dan mereka akhirnya diganti oleh generasi berikut yang juga saleh. Orang tua saleh, akhirnya membesarkan anak-anak yang saleh. Anak-anak yang saleh jadi besar. Orang tua mereka meninggal, mereka melanjutkan pengharapan ini. Kami menantikan Tuhan membuat titik kontak antara sorga dan bumi. Akhirnya Tuhan pulihkan Israel. Tuhan kembalikan mereka dari Babel. Tuhan bangun kembali Yerusalem. Tuhan bangun kembali bait suci. Apakah bait suci ini titik kontak antara sorga dan bumi? Ternyata bukan. Tuhan membuat titik kontak antara sorga dan bumi di Bethlehem. Di dalam kandungan seorang perempuan muda namanya Maria. Tuhan kirim Roh Kudus. Lalu Roh Kudus datang menyiapkan natur manusia di dalam kandungan Maria. Kemudian pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Sang Putra Allah, datang ke dalam dunia. Bersatu dengan natur manusia yang dijadikan oleh Roh Kudus, ada di dalam kandungan Maria. Inilah titik kontak yang benar-benar titik kontak antara sorga dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Karena di dalam diri Kristus ada pribadi satu, tapi ada dua natur. Natur ilahi, karena dia adalah pribadi kedua dari Tritunggal, dan natur manusia yang dikandung di dalam kandungan dari Maria. Maka di dalam kandungan Maria ada anak yang jadi titik kontak antara sorga dan bumi. Waktu anak ini lahir, dia cuma seorang bayi. Tapi dia adalah titik kontak antara sorga dan bumi. Maka semakin dia bertumbuh, dia makin dicintai Tuhan dan makin disenangi manusia. Lalu dia menjadi pelayannya, pelayan bapaknya di sorga dari umur 30. Sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Seluruh hidup Kristus adalah titik kontak antara sorga dan bumi. Salib Kristus adalah titik kontak antara sorga dan bumi. Itulah mesbah, tempat korban itu dikorbankan. Lalu dia mati dan dia bangkit dan dia naik ke sorga. Diri Kristus menjadi titik kontak antara sorga dan bumi. Karena Kristus sekarang ada di sorga, dan tubuhnya yaitu gereja ada di bumi. Jadi kalau gitu titik kontak antara sorga dan bumi ada di mana? Di dalam Kristus. Tapi Kristus di surga. Di mana titik kontaknya di bumi? Di dalam persekutuan orang Kristen. Saudara sadar tidak? Kumpulan ini adalah titik kontaknya surga. Gak terasa ya? Kalau saudara lihat kiri kanan orang biasa, mana ini surga? Gak mirip malaikat. Mirip setan. Biarpun mirip setan, tapi sudah diampuni Tuhan, sudah ditebus, sudah diubah oleh Tuhan. Jadi yang tadinya mirip setan, sekarang ongoing proses mau menjadi mirip anak Allah, yaitu mirip Kristus. Jadi orang Kristen yang berkumpul di sini, inilah titik kontak dengan surga. Wah ini menakjubkan. Tuhan mau kita bersabar. Titik kontak ini akan menjadi genap di dalam kedatangan Kristus kedua kali. Kalau begitu titik kontaknya sekarang belum genap, belum. Sekarang masih menanti kegenapan. Kapan kegenapannya? Waktu Yesus datang. Ketika Yesus datang, barulah titik kontak ini menjadi sempurna. Sorga dan bumi benar-benar satu. Bukan lagi titik kontak, benar-benar satu. Saudara bukan lagi pergi ke kedutaan Amerika, tapi benar-benar pergi ke Amerikanya. Jadi ketika sorga sudah dibawa turun,
Pada waktu itu bumi dan sorga bersatu. Itulah titik kontak yang sempurna antara sorga dan bumi. Titik kontak yang tidak lagi terpisah tapi jadi satu. Saudara, ketika masih pacaran, dua orang, satu laki-laki, satu perempuan, itu belum benar-benar satu. Tapi mereka sudah mulai menikmati seperti menjadi satu meskipun belum. Mereka mulai menikmati saling mencintai, mulai menikmati saling memperhatikan, tapi belum boleh menikmati hidup pernikahan di dalam hal seksual. Mereka menikmati bagaimana mengenal satu sama lain. Sampai akhirnya mereka memutuskan mau menikah. Lalu diberkati oleh pendeta. Selesai pendeta memberkati, mereka jadi satu. Bukan lagi dua, menjadi satu. Nah, ini yang kita sedang nantikan, menjadi satunya sorga dan bumi. Tapi ini belum terjadi. Kapan terjadinya? Nanti pada waktu anak Allah datang. Nah, saudara sadar tidak? Semua manusia mencari titik kontak dengan sorga. Kenapa orang beragama cari titik kontak dengan sorga? Kenapa orang cari uang? Karena mereka pikir titik kontak dengan sorga itu bisa dibeli dengan uang. Apa sih titik kontak dengan sorga? Wah, kalau aku tinggalnya di Swiss, itu baru titik kontak dengan sorga. Sayang, aku tinggalnya di Pontianak. Kenapa kamu sedih? Habis tinggalnya di Pontianak. Maaf ya, bukan menghina Pontianak. Ini cuma contoh. Jangan gampang tersinggung. Kenapa kamu sedih? Habisnya tinggalnya di Pontianak. Mau seneng kalau tinggal di mana? Kalau tinggal di Geneva, kalau tinggal di Basel, kalau tinggal di Bern. Nah, di Swiss pokoknya. Dimanapun yang penting Swiss. Ya sudahlah, kamu tinggal di Swiss, Bell Hotel aja. Gitu ya. Nah, ini bukan Swiss, tetap bukan. Aku mau tinggal di Swiss. Kenapa mau tinggal di Swiss? Nanti akan senang. Gimana caranya bisa pindah dari Pontianak ke Swiss? Ya mesti punya uang banyak. Gimana supaya punya uang banyak? Kerja. Akhirnya orang kerja, cari uang, nabung. Supaya apa? Supaya bisa pindah ke Swiss. Sudah cukup uangnya, pakai uangnya pindah ke Swiss. Sampai di Swiss lupa cari kerjaan. Akhirnya jadi pengangguran di Swiss, dideportasi. Balik lagi ke Pontianak gitu ya. Nah jadi saudara, kenapa cari uang banyak? Karena berpikir uang bisa beli titik kontak dengan surga. Kenapa ada orang begitu mencintai pacarnya? Kalau pacarnya putus seperti mau bunuh diri. Waktu pacarnya mengatakan, kita putus aja. Saya mau bunuh diri. Di mana gedung tertinggi aku mau loncat. Nah kenapa kalau diputus pacar? Kenapa mau bunuh diri? Karena dia pikir pacarnya itu titik kontak dengan surga. Dia pikir pacarnya itu malaikat. Padahal manusia. Jadi dia mengatakan, ini pacarku titik kontak ke surga. Bukan. Dia bukan titik kontak ke surga. Malah mungkin titik kontak ke neraka kali. Nah jadi waktu orang mengatakan, ini pacarku, aku sayang sama dia. Hati-hati ya, ini sayang sama pacar atau sayang sama titik kontak dengan surga. Aku mau kerja mati-matian cari uang. Nggak apa-apa, bagus. Tapi hati-hati. Jangan-jangan kau berpikir titik kontak dengan surga itu bisa dibeli dengan uang. Karena ini nggak mungkin. Nah maka saudara jangan salah pilih titik kontak. Semua manusia di bumi kejar titik kontak. Tapi titik kontaknya salah. Kenapa mereka kerja? Mereka pikir mereka bisa dapat titik kontak dengan uang. Kenapa mereka mau hidup yang damai? Karena mereka pikir hidup damai adalah titik kontak dengan surga. Padahal bukan. Di mana titik kontak dengan surga? Di dalam Kristus. Tapi ngeri ikut Kristus dianiaya. Saudara mau jadi pengikut Kristus. Kalau saudara benar-benar setia ikut Kristus. Orang agama lain mulai benci saudara. Jadi masalah cari titik kontak ini problem besar. Ada yang mencarinya di dalam nama agama. Ada yang mencarinya di dalam ilmu pengetahuan. Ada yang mencarinya di dalam kesejahteraan hidup. Ada yang mencarinya di dalam segala hal. Tapi orang Kristen mengatakan kami mencarinya di dalam Kristus. Tetapi menjadi orang Kristen dianiaya, dibenci, dibunuh, difitnah. Bagaimana ya? Gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Karena tetap titik kontak nanti akan ditemui. Nah inilah mistosnya. Inilah upahmu. Upahmu besar. Di mana? Di surga. Kapan aku menikmati surga? Di dalam titik kontak antara surga dan bumi. Nah jadi Tuhan sedang mengatakan kalau kamu ikuti jalan hidup Kristen, upahmu akan besar di surga. Oh maksudnya nanti kalau sudah mati masuk surga dapat upah. Bukan. Loh bukan. Jadi apa? Maksudnya adalah kalau engkau ikuti jalan hidup Kristen, kamu akan berjumpa dengan titik kontak surga dan bumi dan itulah upahmu. Kamu menemukan surga di bumi. Sebelum surga yang asli turun, kamu sudah mulai mendapatkan cicipannya. Nah maka upahmu besar di surga. Ini berarti saudara tidak sia-sia menjalani hidup sebagai orang Kristen. Saudara jalani hidup sebagai orang Kristen, tidak lakukan kesenangan-kesenangan dunia. Sepertinya hidupnya membosankan dan sedih. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Karena engkau akan berjumpa dengan titik kontak antara surga dan bumi. Loh titik kontak antara surga dan bumi itu siapa? Kristus. Di mana Kristus? Di dalam diri orang Kristen, di dalam diri persekutuan gereja. Nah maka saudara sekalian, siapa yang ikut Kristus, dia mungkin dianiaya. Tapi justru di dalam penganiayaan, dia akan menemukan titik kontak dengan surga. Nah saya akan beritahu kenapa ya. Kalau gereja ada di dalam kondisi damai, jarang loh orang bisa saling kenal satu sama lain. Saudara mungkin di sini kita cuma kenal beberapa orang ya. Atau ada yang jiwa gembalanya besar mungkin kenal sampai 70% orang di sini.
Tapi nggak mungkin kita kenal semua orang, atau ya mungkin ada juga. Saya sangat sulit, saya susah kenal saudara. Beberapa bulan lalu, bulan apa saya datang? Juni. Juni saya datang, sudah kenalan dengan banyak orang. Begitu kesini lagi, lupa semua. Pak masih ingat? Ah, enggak. Gitu ya. Sebagian saya ingat, sebagian saya sudah lupa lagi, kenalan lagi. Nanti selesai kebaktian kita kenalan ulang, gitu ya, kenalan lagi. Nah saudara, waktu kita hidup seperti ini dalam damai, dalam keadaan baik, kita mungkin kurang kenal satu sama lain. Kita juga kurang tanya kabar satu sama lain. Kurang ada interaksi. Selesai kebaktian, langsung pulang. Atau jangan, ada seminar dulu. Baru setelah itu langsung pulang. Jadi tidak banyak kontak, tidak banyak saling menyapa. Kenapa tidak banyak menyapa? Karena kehidupannya cukup baik. Tapi bayangkan umpama ya, ada kesulitan. Seperti yang lalu ada pandemi. Waktu ada pandemi, tiba-tiba orang gereja saling perhatikan satu sama lain. Si ini kena COVID, wah harus ditelepon. Ditelepon, gimana keadaannya? Baik, baik. Tapi ya saturasi agak turun. Cepat carikan oksigen untuk dia. Tiba-tiba jadi saling perhatikan satu sama lain. Bayangkan kalau di Pontianak, umpama ya, ini bukan nubuat, ini cuma umpama. Umpama terjadi penganiayaan. Semua orang Kristen dikejar, dicari, mau ditangkap. Lalu saudara jemaat MRI Pontianak sembunyi di ruko ini. Sembunyi, tutup jendela supaya nggak ketahuan. Nggak mungkin nggak akrab. Nggak mungkin mulai gosip satu sama lain. Lagi dikejar-kejar, kumpul di gereja mulai gosip. Tahu nggak ibu ini ya? Tahu nggak dia beli mobil itu dari mana? Gitu mulai gosipnya keluar. Dengar-dengar suaminya kurang jujur. Waduh mulai nggak ada gosip, sama-sama lagi menderita, sama-sama lagi sulit, sama-sama sedang berada di dalam keadaan terdesak. Maka di dalam penderitaan justru titik kontaknya makin kelihatan. Ini mirip dengan lilin ya. Saudara pernah nyalakan lilin di rumah atau di gereja ada lilin ya. Di gereja reform, misalnya di gereja reform ada lilin pemberkatan nikah biasanya. Itu lilin nggak kelihatan sama sekali karena lampunya terang banget di GRI. Lampu terang mau kasih lilin, lilinnya kurang kelihatan, ya kelihatan lah, tapi nggak ada guna. Tapi kalau gereja yang benar-benar dibikin redup, gereja lama, gereja kuno, lalu nyalakan lilin, lilinnya benar-benar kelihatan. Nah saudara, titik kontak antara sorga dan bumi itu nggak jelas karena hidup kita enak. Hidup kita bahagia. Kita kurang mengerti pentingnya persekutuan di dalam gereja. Ya karena mungkin kalau kita hidup juga nggak terlalu perlu bantuan orang lain. Kita tidak merasa ada pentingnya kehadiran orang Kristen di sekitar kita. Karena kita sedang baik-baik saja. Tapi umpama ada kesulitan, umpama ada penganiayaan, umpama ada orang Kristen dikejar-kejar, maka saudara mulai kompak bersatu. Yang tidak mau penderitaan langsung menolak jadi Kristen. Dia pasti sudah murtad, sudah pindah agama. Tapi yang setia jadi Kristen, ini Kristen sejati. Mulai perhatikan satu sama lain, mulai rela berkorban demi yang lain. Nanti kalau ada pemerintah yang kejam mau tangkap kita, aku akan relakan diriku ditangkap. Yang penting jangan kalian. Oh jangan kamu, saya aja. Langsung mulai terjadi orang rela berkorban. Yang muda mengatakan, biar kami yang ditangkap, biar kami yang dihukum mati. Yang tua mengatakan, jangan lu masih muda, biar yang tua aja. Yang muda mengatakan, mana boleh itu kurang ajar. Yang tua harus dilindungi, biar yang muda yang berkorban. Nah mulai terjadi interaksi, mulai terjadi saling mengasihi. Inilah upah orang Kristen. Inilah mistos. Inilah titik kontak dengan sorga. Upahmu besar di sorga. Di mana sorga? Di titik kontak. Kenapa aku tidak menikmati titik kontaknya? Karena belum ada penganiayaan. Maka Tuhan mengatakan di ayat 22, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu. Dan jika mereka mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Berbahagia kenapa? Karena apa? Ayat 23, bersukacitalah pada waktu itu ya, bukan tunggu surga. Bersukacitalah pada waktu dianiaya. Tuhan gak bilang, dianiaya, tenang, mati masuk surga. Sabar sedikit ya, Bok sabar. Tuhan aku menderita, bentar lagi lah, 20 tahun menderita lagi lah. Loh, masih lama ya Tuhan? Masih. Kapan aku boleh senang? Nanti kalau udah mati. Jadi saudara tunggu mati dulu baru ke surga. Tuhan gak bilang begitu. Ayat 23 mengatakan, kita lihat ya. Bersukacitalah, kapan? Pada waktu itu. Dan bergembiralah. Kenapa? Sebab upahmu besar di surga. Oh nanti, bukan sekarang. Loh kan aku belum masuk surga? Belum. Tapi titik kontak antara surga dan bumi, engkau nikmati pada waktu penganiayaan. Nah jadi saudara, saya nggak bilang saudara harus berdoa supaya Pontianak dianiaya gitu ya, enggak. Tapi yang saya katakan adalah, jika saudara ada kesulitan, dan kesulitan itu karena saudara mau jadi orang Kristen, justru itu bahagia. Kenapa bahagia? Saudara akan menikmati titik kontak dengan surga. Jadi jangan takut kalau dianiaya. Jangan sengaja cari. Saudara bilang, oh enak juga kalau dianiaya ya. Lalu saudara sengaja pergi, cari di mana ada tempat ibadah orang lain, lalu mulai hina agamanya. Saudara digebukin ya, kita pura-pura nggak kenal gitu ya.
Tapi kalau saudara mengatakan, saya tidak mau mengkhianati Kristus. Kalau ada orang tanya agamamu apa, saya bilang saya Kristen. Biarpun akhirnya saya dipecat dari pekerjaan. Loh kalau kamu dipecat, kamu menderita. Enggak apa-apa, yang penting aku menderita demi Kristus. Berbahagialah kamu. Karena titik kontak antara sorga dan bumi akan kamu nikmati saat itu. Itulah upahmu, itulah mistosmu. Maka mari kita menikmati jalan hidup Kristen. Saudara berada dalam keadaan baik, puji Tuhan. Saudara berada dalam keadaan buruk, tetap bergantung pada Tuhan. Saudara berada dalam keadaan dianiaya, puji Tuhan. Di situ upahmu besar. Nah maka kita menjadi orang Kristen, kita penuh bahagia. Tapi Injil Lukas mengingatkan, celakalah kamu. Celaka apa? Jika kamu cari yang lain dan bukan iman Kristen. Jika kamu lebih senang hartamu daripada Kristus, celakalah kamu. Jika kamu lebih senang hawa nafsumu daripada Kristus, celakalah kamu. Jika kamu lebih senang dosa daripada Kristus, celakalah kamu. Tapi berbahagialah kamu jika kamu lebih senang Kristus, meskipun itu berarti kamu dianiaya. Inilah pesan dari tema kita, yaitu upahmu besar di sorga. Harap kita mendapatkan sudut pandang yang limpah dan benar, dan menikmati pemberitaan firman dari Injil Lukas ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, sebab dengan hikmat sorgawi, kami dapat pengertian waktu kami membaca kitab suci. Kami bersyukur karena upah kami, mistos kami, besar di surga. Dan kami dapat menikmatinya. Kami tahu bahwa ini bukan berarti kami harus tunggu sampai masuk surga, baru kami menikmati. Tapi kami menikmatinya jika kami berada di dalam titik pertemuan antara surga dan bumi, yaitu di dalam gerejamu. Dan sungguh ya Tuhan, gerejamu makin bisa dinikmati di dalam penganiayaan. Orang Kristen bisa saling tolong-menolong justru di dalam kesulitan. Orang Kristen menikmati cinta kasih sesamanya, justru di dalam keadaan aniaya. Maka biarlah kami berpegang pada Tuhan, dan jika Tuhan izinkan penganiayaan terjadi, biarlah kami menikmati upah kami, yaitu menikmati persekutuan yang menjadi titik berjumpanya sorga dengan bumi, yaitu di dalam gereja bersama-sama dengan umat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.